Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Benny Donald Dulus. Sebelum saya meneruskan renungan hari ini, terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Biarlah kasih karunia Allah selalu makin melimpah sepanjang tahun ini buat kita semuanya. Amin. Nah, tema hari ini kita belajar adalah harapan yang berasal dari firman iman. Harapan yang berasal dari firman iman. Kita belajar ada dua macam harapan. Yang pertama adalah harapan yang benar. Yang kedua adalah harapan yang tidak terjamin. Artinya belum tentu akan terkabulkan. Nah, kita belajar hari ini tentang harapan yang pasti terkabulkan atau terjadi. Seperti kita belajar dalam Alkitab. Kita akan baca dalam Alkitab ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kita sudah sering sekali dengar firman Tuhan ini tentang iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kita akan belajar hari ini bahwa ketiga hal ini ada satu rangkaian. Iman, pengharapan, atau saya lebih senang memakai kata harapan dan kasih. Harapan timbul karena iman, dan imannya itu ada firman iman. Karena dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kelihatan. Jadi lewat firman iman, kita punya harapan, timbul harapan, dan harapan itu digabungkan tadi dengan kasih. Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita memandang kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita. Jadi bahasa Inggrisnya begini, Jesus is the author and finisher of our faith. Jadi Tuhan Yesus adalah yang memberi iman kepada kita, yang menyempurnakan iman kita. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih Kristus. Karena di dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan, Kolose 1 ayat 27 dikatakan, Yesus Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi harapan akan kemuliaan adalah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan harapan kita. Tapi harapan kita akan terkabul karena kita terimanya dari firman iman. Ya, ada dua macam harapan. Harapan yang benar atau harapan yang terkabul adalah karena dasarnya adalah firman iman. Sedangkan harapan yang tidak terjamin adalah timbul dari keinginan kita sendiri. Jadi waktu kita mengingini, kita baru punya harapan. Tapi kalau bukan dari firman Tuhan, maka itu tidak ada jaminan. Kita boleh mempunyai keinginan. Alkitab mengatakan, nyatakanlah keinginanmu pada Tuhan. Dikatakan, mintalah, maka diberi. Itu kata firman Tuhan Yesus. Jadi nggak salah kita punya keinginan. Tapi untuk memiliki harapan yang benar, harus dasarnya adalah firman iman. Contohnya, setelah punya keinginan, lalu kemudian kita punya harapan kepada siapa? Tapi kita belajar sekarang harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita belajar ya bahwa contohnya adalah Abraham. Dia punya iman, punya harapan, dan Tuhan mengabulkannya. Kita baca dari Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21 demikian bunyinya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, penuh harapan, keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kita dapat contoh dari Abraham. Memang ada proses. Yang pertama, Abraham mendengar dulu firman Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Ya, dikatakan tadi. Dia percaya, lalu dia beriman, itu firman iman. Lalu dia berharap itu terjadi. Dan dia terus menantikan sampai walaupun ada godaan, ada cobaan, tapi dia percaya yakin. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kita pun demikian. Mari sepanjang tahun 2022 timbulkan harapan-harapan yang kita perlukan untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha pekerjaan kita. Kita harus punya harapan, tapi harapannya harus berasal dari firman iman. Nah, kita akan ada satu contoh yang saya ingin bagikan tentang harapan yang benar, harapan yang tidak terjamin. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, dia pakai kacamata. Waktu itu juga saya pakai kacamata silindris. Dia punya kacamata, lalu dia mendengar firman Tuhan, baca Alkitab bahwa oleh bilur darah Yesus dia menjadi sembuh. Dengan iman dia ngomong, dengan iman Tuhan aku percaya, aku juga oleh bilur darah Yesus menjadi mataku jadi sembuh. Lalu dia lepas kacamatanya, dia yakin matanya sembuh. Apa yang terjadi saudara? Sekian tahun saya liatin matanya nggak sembuh, tapi dia nggak pakai kacamata. Tapi kalau baca Alkitab mesti di depan matanya kayak gini, artinya belum sembuh kan? Karena baca Alkitabnya masih dekat sekali dengan matanya. Saya katakan pada dia, jangan paksain harus lepas kacamata. Tuhan pasti menyembuhkan, tapi nggak harus lepas kacamata kalau belum waktunya Tuhan. Nah, pada saat yang sama juga, waktu itu saya pakai kacamata silindris. Saya juga berdoa, tapi saya nggak berani lepas kacamata karena saya belum mendapatkan firman iman. Saudara tahu kan, firman iman adalah firman yang rema datang kepada kita. Baca Alkitab belum tentu semuanya rema, tapi ada satu pesan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mendengarkan pesan yang berasal dari firman Kristus. Itulah firman iman. Demikian juga saya berdoa terus sampai satu saat tiba-tiba waktu saya saat teduh, saya dapat firman Tuhan. Kata Tuhan begini, Benny, sampai saat ini kamu belum minta apa-apa. Mintalah supaya kamu penuh dengan sukacita. Lalu waktu itu saya dapat rema. Lalu saya katakan, Tuhan, saya minta supaya mata saya disembuhkan dari silindris dan saya nggak perlu pakai kacamata lagi. Lalu kata Tuhan, jadilah sesuai firman-Mu. Waktu saya dengar suara Tuhan, jadilah sesuai firman Tuhan, saya langsung bertindak. Saya lepas kacamata, lalu nggak langsung simsalabim sembuh, masih buram-buram, tapi dalam waktu 5 menit tiba-tiba menjadi terang, sehingga saya sampai sekarang saya nggak pakai kacamata, saudara. Untuk baca pun saya nggak pakai kacamata. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyembuhkan mata saya. Nah, kita bisa bedakan harapan yang terkabul dan harapan tidak terkabul. Harapan yang terkabul karena firman Tuhan, firman iman. Tapi harapan tidak terkabul karena keinginannya, lalu pakai firman Tuhan, asal comot firman Tuhan, lalu diimanin firman Tuhannya, itu akan terjadi. Lalu dipaksakan imannya, dipaksakan harapannya terjadi, tapi tidak terjadi. Nah, jangan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini, mari, saya percaya firman iman akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Tiap-tiap hari waktu kita saat teduh, waktu mezbah keluarga, waktu dengar khotbah, ada banyak sekali sumber-sumber dari sosial media tentang firman iman. So tinggal belajar aja. Nah, mari kita punya harapan juga untuk bangsa kita, supaya bangsa kita selalu penuh dengan damai sejahtera, supaya tenang, aman, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Bapa, supaya seluruh bangsa Indonesia satu hari nanti bertobat, berbalik pada Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Tuhan Yesus, dan semua lidah akan mengaku dalam bahasa daerah bahwa Yesuslah Tuhan. Itu banyak harapan kita. Harapan untuk masa depan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, untuk pekerjaan semuanya. Kita perlukan harapan. Dan harapannya harus dari firman iman. Amin. Tangkap ibu itu. Dan kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Sebab Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, hamba-Mu selesai berbicara tentang harapan yang berasal dari firman iman. Karena itu Bapa surga,
Berbicaralah pada setiap anak-anak-Mu yang mendengar setiap hari Tuhan, supaya timbul harapan yang baru. Setiap hari ada harapan baru, karena firman Tuhan berbicara. Terlebih harapan kami untuk bangsa kami, untuk masa depan keluarga kami, untuk kesejahteraan bangsa kami, pemulihan ekonomi, pemulihan bangsa kami dari pandemi. Ada banyak begitu harapan-harapan kami, dan kami mau Tuhan tetap berharap pada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Sesuai firman Tuhan pasti akan terjadi. Kasih Roh Kudus mematahkan firman Tuhan dan insafkan kami, supaya kami tidak pernah putus harapan, tapi harapan kami semakin diperkuat lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami, lewat ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kami percaya harapan yang kami buat karena berasal dari firman Tuhan akan terkabul dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.